Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nanya? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang masuk nanti ini? Alhamdulillah masuk semua. Itu marilah kita terlebih dahulu ya berdoa ke kelas. Yuk. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Demikian pada pembelajaran kali ini tadi Pak Guru sudah mengatakan bahwa dalam penggunaan teknologi yang berupa AI ya, apa AI itu kita pelajari. Kemudian apa tantangannya? Kamu pernah punya HP? Ya, punya HP? Ada AI-nya? Ada. Contohnya apa? Google. Google, apa lagi? Contohnya yang pakai AI sekarang yang paling umum. Was, BA ada AI-nya? Ada, iya ada. Google, nih, Gemini, banyak untuk menggunakan AI. Nah, AI ini pernah melihat gambar orang tetapi bersuara dan bergerak. Tapi suaranya bukan orang tersebut, tapi yang mengaplikasinya adalah AI. Nah, ini tantangan kita. Semakin ke depan teknologi akan semakin canggih. Kita mau mencari sesuatu melalui suara kita bisa dapat apa? Mengetahuinya melalui Google suara. Iya. Nah, itu tujuannya yang pertama adalah menjelaskan. Ya, menjelaskan tantangan teknis, etis atau etika dalam dan sosial dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, di sini karena banyaknya bermunculan AI yang kita gunakan setiap hari, maka akan perlu tantangan secara teknis, secara etika atau etis dan sosial. Kemudian yang kedua tujuan kita adalah memberikan contoh yang nyata tentang KA. Apakah? Kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menyebutkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Tantangan ini tadi. Kemudian menggunakan KA dengan aman, bertanggung jawab dan bijak. Ini apa saja? Mungkin ada berita hoax, maka kita harus jangan percaya kalau ada berita. Harus melihat sumbernya. Harus bertanggung jawab bila menyebar. Apa AI? Ya, apa kecerdasan artifisial intelligence? Adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, ya, berpikir dan belajar seperti manusia. Berarti komputer ini ya memberikan pesan ya untuk berpikir seperti manusia. Nah, kecerdasan artifisial ini dapat membantu kita dalam banyak hal seperti menjawab pertanyaan. Fungsi kecerdasan artifisial adalah dapat membantu manusia. Fungsinya kepada manusia ya, dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Lebih cepat, lebih mudah, efisien. Nah, karena informasi yang diperoleh akan lebih cepat walaupun kredibilitasnya
perlu dicek kembali apa? Kebenarannya. Perlu dicek kembali. Karena kita, misalnya kita mau apa? Tanya apa? Maka harus jangan langsung menjiplak, tetapi harus kita cek kembali sebelum digunakan. Ya, misalnya meninggalkan lauk favorit tanpa ya mencari dirinya satu persatu dan bermain game yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya. Berarti kalau main game kita kesulitan yang lebih mudah, misalnya level 1 ke level 2, level 3, ini adalah menggunakan semua. Nah, dari kemampuan tersebut pemain serta membantu berdiskusi apabila ada kesulitan dalam proses belajar tentang ini ya. Nah, apa manfaatnya? Oh, ini baru sekali manfaatnya ini. Tahu apa? Ada dalam bidang pendidikan. Nah, kita sebagai sebagai pendidik, kemudian murid sebagai peserta didik, ini dapat menggunakan AI untuk apa? Untuk belajar. Ya, untuk belajar. Dalam bidang pendidikan, ada beberapa aplikasi yang membantu proses belajar, seperti ruang guru untuk berdiskusi tentang pembelajaran apa. Di ruang guru ada semua. Ya, di ruang guru ada semua. Ada Canva. Canva ini penggunaannya kalau di peserta didik punya Canva tentang akun pribadinya, di situ ada gratis. Dari aplikasi yang dia sebutkan dapat mempermudah proses peserta didik untuk belajar. Bidang hiburan, jelas ada YouTube, ada game ya, ada TikTok, semuanya hiburan. Melihat, bisa melihat film, bisa melihat permainan ya. Ini ya dalam hiburan. Kemudian dalam bidang konsultasi, AI digunakan apa? Sekarang tahu ada namanya ojol. 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 Hah? Ojek online. Ya, ojek online ya. Yang menggunakan alamat menggunakan Google Map. Kamu bisa dalam kesehatan hanya ya. Dalam kesehatan adalah mempermudah, seperti yang paling umum adalah timbangan digital. Ya. Dalam bidang keamanan, satpam keamanan menggunakan apa? CCTV, perekam, mengontrol keadaan lingkungan. Ini satpam secara online. Ya, mau mencuri lihat CCTV. Ada peristiwa apa, kemudian menggunakan lihat CCTV. Ya, jam berapa, detik berapa, ya, hari apa, semua adalah penggunaan CCTV karena dapat direkam melalui gambar atau video, ya. Kemudian pas unlock, tahu di HP menggunakan mata baru terbuka, menggunakan jari baru terbuka. Nah, ini semua lagi kan ya penggunaan di sehingga ada tantangannya dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kamu ketahui ya. Sosial ya, tantangan sosial di sini, masalah yang berdampak pada masyarakat yang luas, sosial masyarakat. Contohnya kesenjangan akses teknologi. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di kota enak dalam penggunaan internet. Kalau di desa atau di pedalaman apa? Enak. Kenapa? Apa remote kan? Apa lagi? Kalau di desa tidak ada jaringan. Ya, jaringan internet. Sehingga kalau di kota, kalau di dapur ini kesenjangan, maka
Poin-poin yang bahwa atau misinformasi meresahkan kurangnya edukasi pada masyarakat sehingga perlu bimbingan pendidikan tertentu tentang teknologi. Yang kemudian tantangan ketiga apa? Itu masalah yang berkaitan dengan benar atau salah atau serta benar atau salah, adil atau tidak, serta hak atau individu di sini. Contohnya, resiko plagiarisme dalam tugas sekolah, pelanggaran privasi data, diskriminasi oleh pihak terhadap kelompok tertentu. Karena ini kerjanya adalah memberikan informasi. Kemudian tantangan teknis, masalahnya apa? Yang berasal dari cara kerja teknologi itu sendiri, misalnya kebutuhan data yang sangat besar dan berkualitas, kurangnya ahli untuk mengembangkan direktur ada hebat. Berbagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, masyarakat, tidur cepat, anak hebat. Kemudian lagi, kita lihat tantangan dalam penempatan kecerdasan artifisial atau AI di sini. Nah, di sini Pak Guru ada video. Ada video mengenai tantangan ya AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa tantangannya? Apa yang harus kita hadapi? Coba kita lihat. Jika kita simak, ya. Halo teman-teman, pernah gak kalian pakai filter lucu di Instagram, tapi suaranya gak dikenali karena aksen kita beda? Nah, itu contoh tantangan kecerdasan artifisial loh. Hari ini kita akan belajar bareng tentang tantangan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA, tapi jangan khawatir, kita bakal bahas dengan cara yang gampang banget. Kalau kalian punya robot pintar, tantangan apa yang kira-kira bakal robot itu hadapi? Baik teman-teman, di modul 4 ini kita punya 4 tujuan belajar. Pertama, kita bakal ngerti dan bisa jelasin tantangan kecerdasan artifisial, baik tantangan teknis, etis, sampai sosialnya. Kedua, kita lihat contoh nyata tantangan kecerdasan artifisial di sekitar kita, biar gak cuma teori doang. Ketiga, kita bakal cari strategi atau cara buat mengatasi tantangan itu. Dan terakhir, kita belajar gimana caranya pakai kecerdasan artifisial dengan aman, tanggung jawab, dan bijak. Jadi intinya, setelah modul ini, kalian bukan cuma tahu apa itu AI, tapi juga siap hidup berdampingan sama teknologi canggih ini. Sebelum masuk ke tantangan, ingat dulu ya, kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Kalau datanya salah, kecerdasan artifisial juga bisa salah. Sama kayak kita, kalau belajar dari buku yang keliru, hasilnya juga nggak benar. Tantangan teknis. Yang pertama adalah banyaknya data yang dibutuhkan. Misalnya, kalau kecerdasan artifisial hanya belajar dari gambar apel merah, dia mungkin gak kenal apel hijau. Contoh tantangan kecerdasan artifisial itu banyak banget, ya teman-teman. Misalnya, filter suara di Instagram. Pernah gak sih kamu ngomong pakai logat daerah? nya? Nah, itu karena kecerdasan artifisialnya belum belajar aksen yang beragam. Contoh lain, foto generator. Kayak aplikasi bikin gambar dan kata-kata. Itu butuh banyak banget data foto buat bisa bekerja. Kalau datanya kurang, hasil gambarnya bisa aneh-aneh. Dari sini kelihatannya, kecerdasan artifisial itu keren, tapi tetap ada PR besar. Dia butuh data yang lengkap dan adil biar hasilnya maksimal. Sekarang kita masuk ke tantangan kedua, etika. Nah, ini penting banget, ya teman-teman. Karena kecerdasan artifisial itu nyangkut soal benar salah dan dampaknya ke manusia. Pertama, plagiarisme. Bayangin kamu copas tulisan dari internet tanpa nyebut sumber. Nah, kecerdasan artifisial juga bisa bikin tulisan, tapi kalau kita asal pakai tanpa cek sumber, itu nggak etis. Kedua, miskonsepsi dan hoax. Pernah lihat gambar ikan berkepala harimau? Nah, itu contoh DFK,
gambar palsu buatan kecerdasan artifisial yang bisa bikin orang percaya hal salah. Ketiga, diskriminasi. Misalnya asisten suara yang gak ngerti aksen lokal. Kalau datanya nggak lengkap, ya hasilnya berat sebelah. Keempat, pelanggaran privasi. Pernah nggak baru ngomong bakso dekat HP, tiba-tiba iklan bakso muncul? Itu karena data kita direkam dan dianalisis pakai kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial itu keren sih, tapi kalau nggak dipakai dengan etis, bisa bahaya juga ya teman-teman. Pertama, penyebaran hoax dengan deepfake. Pernah lihat video palsu tokoh terkenal yang kelihatannya banget? Itu hasil rekayasa kecerdasan artifisial dan bisa bikin orang salah paham. Kedua, ketimpangan akses teknologi. Citra di kota bisa belajar kecerdasan artifisial karena sekolahnya ada wifi kencang. Sementara Namira di desa kesulitan belajar karena sinyal internet lemah. Ini nunjukin kalau nggak semua orang punya akses teknologi yang sama. Ketiga, kurangnya edukasi. Banyak orang gampang percaya berita palsu karena belum tahu cara cek kebenaran informasi. Jadi, kecerdasan artifisial bisa bikin hidup kita lebih gampang. Tapi kalau tantangan sosial ini tidak diatasi, teknologi malah bisa bikin kesenjangan makin lebar. Nah, ya, di sini tantangan sosialnya. Yang pertama adalah yang sering kita alami di Indonesia, penyebaran hoax. Apa hoax? Berita palsu. Kemudian yang kedua, ketimpangan akses teknologi tadi. Citra ini anak orang kota. Dia berada di kota karena sekolahnya ada wifi. Wifi apa? Jaringan internet. Tetapi seorang siswa Namira ada di desa kesulitan belajar karena sinyalnya internetnya lemah. Iya, ini adalah ketimpangan teknologi yang belum merata. Kita harus tahu cara mengatasinya. Nih, cara mengatasinya. Regulasi dan kebijakan. Contohnya, aturan usia minimal 13 tahun buat pakai media sosial. Aturan kayak gini penting buat melindungi anak-anak dari konten yang belum cocok buat mereka. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Sekolah sekarang mulai ngajarin coding dan literasi digital, biar generasi muda ngerti cara kerja teknologi, bukan cuma jadi pengguna. Ketiga, literasi digital. Kita perlu terbiasa cek fakta sebelum percaya berita, dan tahu cara pakai kecerdasan artifisial dengan aman dan bijak. Jadi, bukannya takut sama teknologi, kita justru siap menghadapinya dengan pengetahuan dan aturan yang jelas. Sebelum lanjut, yuk. Pertama, data. Ini bahan bakar kecerdasan artifisial atau artinya kemampuan kita buat pakai teknologi dengan aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Kalau ngerti istilah ini, belajar kecerdasan artifisial jadi lebih gampang. Baik, teman-teman. Hari ini kita udah bahas banyak tentang kecerdasan artifisial. Intinya, teknologi ini punya 3 tantangan besar: teknis, etis, dan sosial. Tapi tenang, gak usah takut sama kecerdasan artifisial. Kita bisa hadapi semua tantangan ini lewat aturan yang jelas, pendidikan dan pelatihan, serta literasi digital. Jadi, bukannya takut, kita justru harus siap dan bijak pakai teknologi ini buat masa depan yang lebih baik. Sekarang waktunya refleksi, ya teman-teman. Coba pikirin, tantangan apa aja yang pernah kamu alami waktu pakai kecerdasan artifisial? Dan gimana kamu mengatasinya? Nah, ini yang revisinya. Misalnya kita menggunakan HP di rumah, pakai AI tentang apa? Ini harus apa? Menggambar. Ya, gimana kamu mengatasinya? Nah, nanti kita belajar bareng, diskusikan bersama teman-teman ya tentang tantangan apa yang lebih baik secara etika, sosial maupun teknik. Ya. Misalnya, pernah nggak aplikasi rekomendasi video malah kasih konten yang nggak sesuai? Atau fitur voice assistant nggak ngerti logat kamu? Terus, gimana cara kamu mengatasinya? Yuk, tulis pengalamanmu. Dengan sharing kayak gini, kita bisa belajar bareng dan makin bijak pakai teknologi. Ya, maaf ya, bahwa tantangan AI adalah ada 3 tadi. Teknis, apa lagi? Apa? Tantangan teknis, tantangan etika, dan tantangan sosial, ya, tantangan sosial. Nah, di sini ya, guru akan memberikan
kita buat kelompok. Ya, untuk menyusun tantangan-tantangan. Yang pertama ada tantangan sosial, ada tantangan teknis, ada tantangan etika dalam menggunakan AI atau jurusan artifisial. Nah, tantangan-tantangan itu yang harus kita hadapi, yang harus kita akan membuat solusi bagaimana. Siapa yang dirugikan? Ya, itu kita bicarakan. Kemudian siapa saja menurut yang dirugikan oleh masalah-masalah tersebut. Nah, di sini ada 10 kasus. Ada beberapa kasus. Misalnya, ya, misalnya kasus yang pertama, ya, di sini Budi mendapatkan tugas mengarang cerita liburan. Karena malas, Budi membuka aplikasi AI dan memerintahkan buatkan cerita liburan ke pantai dengan 3 paragraf. AI akan langsung membantukan cerita yang bagus. Budi menyalin seluruh cerita itu dan mengumpulkan seolah itu karyanya sendiri, tetapi hasil IA. Apa solusinya? Apa masalahnya? Kemudian siapa yang dirugikan? Nah, karena Budi ya, tantangannya adalah tugas mengarang cerita liburan secara nyata yang dilakukan Budi, tetapi Budi mengambil cerita dari AI. Marilah kita ke speak dulu. Tepuk anak Indonesia hebat. Selamat pagi, beribadah, olahraga, dan mudik, belajar, masyarakat, cepat. Ya, kita buat kelompok. 3 kelompok ini. Berarti setiap kelompok ada 3 orang. Ya, buat kelompok dulu. Kelompok. Tugasnya dulu, kan? Kelompok 1. Ya, itu tantangan dalam etika. Ya, apa seterusnya? Yaitu Budi mendapat tugas mengarang cerita liburan. Ya, di situ tulis nama anggota kelompoknya. Kasus 1 atau kelompok 1 tantangan etika. Ini adalah studi kasusnya ya. Ada Budi. Ya. Petunjuk diskusinya adalah jelaskan masalah apa yang dihadapi dalam kasus tersebut. Ini kelompok 1 dulu ya. Makan. Kemudian menurut kelompokmu jenis tantangan apakah masalah ini? Apa sosial, etika atau teknis? Ya. Kemudian siapa saja yang dirugikan oleh masalah ini? Menurut kelompokmu apa dampak buruknya? Ini sama. Ya, soalnya ini sama. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga studi kasusmu adalah Ani berasal dari daerah dengan logat bicara khas. Saat dia mencoba asisten suara di ponselnya, AI tidak bisa mengenali. Namun saat temannya berbicara tanpa logat, maka ia langsung dimengerti. Ani merasa kecewa dan tidak hadir karena input suara dengan logat daerah seperti diabaikan. Nah, di sini kasusnya ini adalah logat yang tidak bisa dibaca oleh AI. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Masalah utamanya apa? Ya, paham? Paham ya. Oke. Ya. Ada kan?
Nah, ditanyakan lagi. Di bawahnya ada. Langsung dua di sini. Satu sudah ya. Dua di sini. Dua. Ya bang. Sudah bang. Ya. Nah, sebelum bekerja, marilah kita lihat dulu SB dulu tentang AI. Kreatif bersama aku dan kamu. Nah, sekarang teruskan yaitu presentasikan setiap kelompok ke depan. Ya, dari kelompok satu dulu. Ayo, maju. Maju semua, maju semua. Jadi dalam kasus ini, Apa masalahnya? Budi menggunakan cerita yang dibuat oleh AI dan mengikutinya sebagai Hal baru. karangannya sendiri untuk tugas sekolah. Berarti Ini Budi. adalah tindakan elpianisme. Oh. Siapa saja pihak yang dirugikan oleh masalah ini, maka Budi sendiri guru kelas. Berarti yang tangan untuk kelompok satu. Ayo sekarang untuk kelompok dua. Ayo dua depan. Terutama yang terjadi dalam kasus ini, penyebarannya video palsu atau deepfake tentang pengumuman libur sekolah yang menggunakan AI, sehingga menyebabkan kebingungan dan informasi yang salah hoax. Ya, wah. Berarti bukan masalah wah. Terus. Yang ketiga, siapa saja pihak yang dirugikan? Diam. Pak Mulut kepercayaan antar warga sekolah menurun. Ikan satu, solusi atau cara sehingga masalah ini terjadi lagi. Untuk kelompok dua, di kanan. Untuk kelompok tiga sekarang, apa kasusnya? Di dalam kasus ini, teknologi asisten suara atau AI tidak dapat mengenali dosen bicara ini. Jenis tantangan apakah masalah ini sosial, etika, atau teknis? Berikan alasannya. Apa? Ini menciptakan ketidakadilan akses. Teknologi hanya bekerja untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lain. Tiga, siapa saja pihak yang dirugikan oleh masuk stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Usulkan satu solusi atau cara Solusinya apa? mencegah masalah ini terjadi lagi. Perusahaan teknologi harus menggunakan data yang lebih beragam saat melatih AI mereka, termasuk berbagai macam Kelompok tiga, tepuk tangan. Ya. Tepuk ada hebat. Ya, ya. Baik. Tadi hasil diskusinya satu persatu kasusnya baik dari tantangan atau kasus yang tantangan etika, kemudian sosial maupun teknis. Kelompok satu mengenai apa? Studi kasusnya tentang apa tadi? Tantangan etika. Ya. Nah, etika ini seharusnya yang dalam kasus tersebut
siswa tersebut tidak langsung menjiplak, tetapi harus dicari bagaimana mengarang itu. Ya, mengarang itu tidak sesuai dengan IA yang langsung, tetapi harus sebagai pedoman saja, karena IA ini tidak mengandung kebenaran. Kemudian yang nomor 2, studi kasusnya apa? Kasusnya yaitu tantangan sosial. Mengapa? Karena di sini dari grup A yang disebarkan suaranya kepala sekolah, wajahnya kepala sekolah, tetapi hasil defect, hasil tiruan atau wajah palsu dan suara palsu. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah tantangannya adalah tantangan teknisnya, karena kasusnya apa? Yaitu tidak bisa membaca logat dan ya, tantangan teknis sehingga dapat mendiskriminasikan ya. Usulannya adalah ya, dampaknya adalah buruk bagi etnis tertentu. Ini mengenai dampak dan tantangan penggunaan AI secara umum. Di samping AI ya, di samping ada manfaatnya tadi yang ditularkan dari berbagai bidang, terutama kesehatan ya, kemudian keamanan ya, kemudian belajar. Di samping ini digunakan, tapi kaitannya dengan penggunaannya harus secara hati-hati ya. Ini tantangannya. Sehingga tantangan yang paling bagus adalah apa? Adalah tentang yang pertama adalah tadi uang tadi harus ditelusuri sumbernya apakah benar atau tidak. Paham ya? Paham? Nah, sekarang karena modulnya selesai, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kita bahas lagi tentang coding dan kegiatan terpisah selanjutnya. Bahasa ini sebelum ada pertanyaan ada? Ada. Ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.